Untuk yang reguler ya, yang kita obrol, itu ada 161. Nah, kita dorong untuk yang 130-nya untuk bisa RAT di tahun ini. Apakah banyak yang kedepannya untuk koperasi merah putih bisa sehat atau tidak, tergantung dari proses mekanisme pengelolaan pengurusnya. DPRD kemarin menggelontorkan dana kurang lebih 1,1 miliar untuk pembentukan badan hukumnya. Dimulai dari Koperasi Desa Merah Putih, ini semuanya mungkin akan terurai, Mbak Novi. Mengapa publik harus percaya Koperasi Desa Merah Putih ini akan berbeda, Pak? Sekarang dibangun oleh anggota, tetapi boleh berinteraksi bisnis dengan semua pihak. Nah ini, Merah Putih itu pilarnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV, senang sekali Sanofi Aprilia dapat kembali menjumpai Anda dalam Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Ini waktunya pemirsa kita berbincang bersama wakil rakyat dari Kabupaten Cirebon bersama dengan eksekutif, ya. Dan pasti juga pemirsa untuk tema kali ini yaitu terkait dengan peran Koperasi Desa Merah Putih, apakah solusi tepat atau proyek baru ekonomi tanpa arah. Ya, pemirsa RCTV, seperti yang kita ketahui sejak dulu koperasi ini digadang-gadang sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Tapi di tengah saat ini pemirsa, koperasi ini sudah banyak yang mati suri ya. Dan kini muncul pemirsa RCTV Koperasi Desa Merah Putih. Pertanyaannya apakah ini solusi konkret atau hanya proyek baru tanpa arah? Nah, tanpa berlama-lama lagi pemirsa kita akan bahas hal tersebut bersama dengan narasumber yang luar biasa. Ini para pemangku kebijakan sudah hadir di studio RCTV, ada dari Komisi 2 DPR Kabupaten Cirebon, Pak Tatang Ismail. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir di studio RCTV. Dan selain Pak Tatang, pemirsa berbincang terkait dengan koperasi tidak lengkap kalau tidak menghadirkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon. Ada Pak Alex Suheriawan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir Bapak. Sama-sama. Oke, ya. Sekali lagi pemirsa, tema kita pada kesempatan kali ini adalah peran Koperasi Desa Merah Putih, solusi tepat atau proyek baru ekonomi tanpa arah. Nah, ngomongin koperasi, saya mau tahu dulu nih, untuk koperasi di Kabupaten Cirebon dari Pak Kadis, bagaimana saat ini Bapak untuk koperasi di Kabupaten Cirebon? Kita tahu sudah ada 40 desa, 412 desa di Kabupaten Cirebon. Bagaimana keberadaan progres dari koperasi tersebut, Pak Kadis? Baik. Kalau pertanyaannya koperasi, kita punya dua jenis koperasi. Dua jenis koperasi. Koperasi yang terdahulu kita sebagai kita biasa bahasakan koperasi reguler lah gitu ya. Kita punya 832. Dengan standarisasi yang sehat itu yang sudah RAT ada 161. Kemudian yang belum RAT tapi masih bergerak itu ada 130 dan sisanya adalah koperasi yang tadi disampaikan mati suri gitu. Mati suri, okay. Atau bagi kami katakan itu disebutnya koperasi tidak sehat. Tidak sehat. Atau koperasi sakit. Nah, kemudian untuk yang terkhusus ditanyakan tadi berkaitan sama koperasi Merah Putih. Kita punya 424 desa dan kelurahan. Jadi awas yang jangan lupa ada kelurahan. Ada kelurahan juga. Biasanya berbicara koperasi Merah Putih ngobrolnya koperasi Merah Putih desa saja. Tapi ada kelurahannya. Nah, ruang sekarang mungkin sudah dalam bentuk pembentukan, kemudian legal standing, koperasi, dan pengukuhan koperasi, sampai dengan terakhir sudah launching koperasi di hari koperasi, yaitu tanggal 7. Nah, itu ulang tahun koperasi kita dilaksanakan di sana, kemudian sekarang masuk ke tahapan pengembangan namanya. Pengembangan. Ya, itu kurang lebih. Sekarang situasi kondisi untuk Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih. Kalau di Kabupaten Cirebon sekarang koperasinya ini semuanya memang tidak sehat atau bagaimana datanya dari Pak Kadis nih Pak? Iya, untuk yang sehat itu yang sudah RAT, untuk yang reguler yang kita obrol, itu ada 161. Nah, kita dorong untuk yang 130-nya untuk bisa RAT di tahun ini. Nah, berarti total itu yang mungkin koperasi yang sehat tadi. Nah, untuk koperasi yang sakit katakan atau tidak sehat itu masih kita lakukan inkubasi namanya. Inkubasi. Ini udah bahasa ini kesehatan ya Pak ya. Inkubasi memang bahasa koperasi Pak Dewan, Pak Haji. Nah, inkubasi itu sudah diverifikasi. Nah, kemudian masuk apakah koperasi tersebut memang sudah
tidak memungkinkan dilanjutkan, tapi ada yang memungkinkan kita coba dampingi untuk bisa sehat. Nah, sedangkan untuk yang koperasi merah putih semuanya ya sehat. Kenapa? Karena sudah dikukuhkan. Tetapi apakah nanti akan masuk ke tahapan pengembangan tadi, mulai RAT, nah itu kategori sehat tidaknya. Jadi bisa kita jawab bahwa apakah banyak yang kedepannya untuk koperasi merah putih bisa sehat atau tidak, tergantung dari proses mekanisme pengelolaan pengurusnya. Jadi kalau yang sudah RAT nanti sehat, dan pendampingan manajemen pengelolaan tata kelola koperasinya pun ada nanti. Kayak gitu kan. Maju Menteri Koperasi ini bergantung dari masyarakatnya, begitu ya Pak. Betul. Oke, tadi ada yang sehat dan tidak sehat dari wakil rakyat kita melihat langsung ya Pak ya kondisi di Kabupaten Cirebon, lebih banyak yang sehat atau tidak sehat? Pak Is, ini gimana nih Pak Tatang? Ya, terima kasih, dan mungkin 12 Juli 2025 ini adalah Hari Koperasi yang sangat bersejarah. Ya, karena sudah hampir 78 koperasi ini berdiri, baru di tahun 2025 ini ada pembentukan koperasi yang sangat luar biasa. Bahkan langsung melalui impres dari Pak Presiden langsung untuk percepatan pembentukan koperasi merah putih ini, atau KDMP ya, Koperasi Desa Merah Putih. Dan di Kabupaten Cirebon, alhamdulillah yang disampaikan Pak Kadis tadi, ada kurang lebih 424 desa dan kelurahan yang terbentuk koperasi KDMP. Dan kami juga dari DPRD kemarin menggelontorkan dana kurang lebih 1,1 miliar untuk pembentukan badan hukumnya. Dari 424 kali 2,5 juta, jadi kurang lebih 1,1. Dan alhamdulillah sudah legal semua. Dan kemarin di 7 Juli ya, kebetulan saya mendampingi Pak Kadis dan juga Pak Bupati, langsung launchingnya 424 sekaligus hari jadi koperasi yang ke-78 tingkat Kabupaten Cirebon. Nah, terus Mbak Nopi mengenai koperasi banyak yang sehat atau banyak yang mati suri, saya kira ya seperti inilah. Makanya dengan ada gebrakan dari Pak Presiden dengan koperasi merah putih ini, mudah-mudahan koperasi yang tadinya lesu, yang tadinya mati, ini bisa menjadi lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi. Karena ya tuh, sekarang ini dipaksa kita untuk berkoperasi. Dipaksa untuk berkoperasi. Karena yang namanya dulu itu, yang namanya pembentukan koperasi ini kan sesuai dengan peraturan 92 di nomor 25, itu kan kita dari kita dibentuk 20 orang, ya kan, dengan satu visi yang sama, satu misi yang sama, baru bentuk koperasi. Sekarang ini pemerintah paksa harus bentuk koperasi, Pak Kadis. Makanya 832 ini kita koperasi dari tahun berapa? Sekarang baru juga hanya dengan rentang waktu katakanlah 6 bulan dengan adanya impres tersebut, langsung 424 badan hukum di Kabupaten Cirebon terbentuk. Dan ini diharapkan menjadi motor penggerak dari koperasi yang lama supaya lebih semangat lagi. Oke, itu dia urgensi dari dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih. Versinya Pak Kadis sendiri, bagaimana nih Pak? Betul. Kalau kita sadari perkembangan koperasi ini ada metamorfosis. Di mana dulu itu koperasi itu pada saat dibangun oleh Pak Patih Arya Wiratmaja itu ya, 1886, itu berkumpul. Salah satu bank perekonomiannya adalah bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan yang pada saat itu dibutuhkan. Jadi gerakannya dari dalamnya sendiri. Kemudian Pak Budi Utomo sampai terakhir Pak Wakil Presiden kita dulu Pak Yusuf Kala itu membangun koperasi itu menjadi legal institusi yang menjadi motor pendorong perekonomian. Nah, gitu. Jadi kalau kita lihat gerakan rakyat itu menjadi pilar utama. Pilar utama bagi kami. Sudut pandang kami sebagai institusi perkoperasian. Jadi gerakan masyarakat, gerakan rakyat menjadi pilar utama untuk mendorong ekonomi kerakyatan. Jadi ini sebetulnya kalau ruang-ruang ini ruang yang betul-betul vital karena untuk mendorong perekonomian. Ditambah dengan sekarang tidak hanya gerakan rakyat dalam bentuk keinginan rakyat, tetapi keinginan Bapak Presiden dalam bentuk Impres nomor 9 2025 itu mendorong pembentukan dan percepatan dan pembentukan
Di mana kalau sudah tidak hanya gerakan masyarakat, tapi juga di legal standing dengan formal legal, itu mudah-mudahan semua pihak bisa ngumpul. Semua pihak bisa ngumpul untuk bersama mensukseskan gerakan koperasi menjadi gerakan mendorong ekonomi masyarakat, ekonomi kerakyatan yang bisa lebih besar lagi. Oke, tadi Pak Tatang juga menyampaikan dipaksa untuk berkooperasi gitu ya Pak. Ini memaksa kan biasanya negatif ya Pak. Ini lebih ke positif gitu, Iya, betul. Pak Tatang. Iya, karena segala sesuatu itu mungkin harus dipaksakan. Harus dipaksakan. Iya, kita ini masih harus dipaksakan. Sholat juga harus dipaksakan. Untuk kebaikan gitu ya Pak. Untuk kebaikan. Makanya menilai impres presiden tadi dengan adanya percepatan pergerakan koperasi, mungkin saya di Komisi 2 ya sangat setuju sekali. Karena memang segala sesuatu mungkin harus dipaksakan. Supaya endingnya bagus kan seperti itu. Kalau kita alurnya biasa-biasa saja itu 830 koperasi dari tahun berapa Mbak Novi? Dan itu pun mungkin ya layak mutu walayah ya tidak hidup dan juga tidak mati. Nah, dengan ada dorongan dari impres tersebut, program nawacitanya Pak Presiden Prabowo sendiri untuk ketahanan pangan, menjadikan koperasi ini sebagai satu ketahanan untuk perekonomian, ketahanan pangan, ketahanan semuanya yang ada menjadi kebutuhan masyarakat bisa diselesaikan di koperasi dan dari desa. Yaitu dari desa untuk bangsa. Nah, ini mungkin mulai dibalik lah pola-pola pikir kita. Biasanya dari atas ke bawah, sekarang bagaimana caranya dari bawah ke atas. Gitu. Ini sesuai dengan keinginan dari Pak Presiden juga, pembangunan dimulai dari desa gitu ya Pak ya? Iya. Oh, jadi dari sini juga nih Pak. Oke, nanti efeknya sampai ke nasional. Gitu. Wow, oke deh. Kita akan kembali pemirsa berbincang bersama dengan Komisi 2 dan juga Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon. Tapi kita break dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami dalam Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa dalam Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Kita masih berbincang terkait dengan peran koperasi Desa Merah Putih, solusi tepat atau proyek baru ekonomi tanpa arah. Komentar dari wakil rakyat kita. Tema kita Pak, solusi konkret atau ini proyek baru ekonomi tanpa arah Pak? Oke, terima kasih. Ini tema yang sangat luar biasa kan, ya. Membuat pikiran kita ini solusi atau proyek baru tanpa arah. Yang perlu diketahui bahwa Pak Presiden Prabowo ini adalah seorang presiden yang sangat luar biasa. Bahkan kita ini dulu pesimis dengan MBG ya. Program makan gratis itu kita pesimis. Nyatanya sekarang sangat luar biasa dan bisa berhasil. Begitupun tentang KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Mungkin sekarang ini baru pembentukan. Ya, baru legal formal untuk badan hukum. Baru nanti mungkin ke depannya tentang program dan lain sebagainya. Saya menilai bahwa kita ini tetap harus optimis. Ya, harus optimis bahwa apa-apa yang menjadi program daripada pemerintahan pusat, terutama Pak Presiden kita ya adalah program yang terbaik untuk rakyat Indonesia, khususnya untuk warga Cirebon. Contoh KDMP ini bahwa banyak sekali kebutuhan-kebutuhan masyarakat, karena salah satu tujuan daripada KDMP itu memotong rantai. Contoh mungkin nanti ada pendistribusian dari perdagangan, dari UMKM, dari simpan pinjam, dan ada 6 core bisnis yang banyak sekali, sehingga saya kira positif dan mendukung sangat mendukung sekali dari program KDMP ini untuk mensejahterakan rakyat, Mbak. Contoh nanti kan ada dari gas, kita tahu ada harga eceran tertinggi seperti apa, pupuk yang susah, nanti dengan adanya KDMP bisa melalui koperasi, kan gitu. Begitupun dengan pinjaman bank yang susah, nanti dengan KDMP bisa akan lebih mudah, dengan jasa yang lebih kecil dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan masyarakat ini bisa terpenuhi di desa. Tidak usah kemana-mana, tidak usah ke kota, kan cukup di desa, yaitu dengan adanya KDMP. Jadi kami di Komisi 2 ya merasa optimis bahwa ini aja solusi. Solusi, bukan tadi proyek baru tanpa arah. Semuanya sudah ada ya penelitian, analisa dan lain sebagainya. Saya kira bukan hanya proyek-proyek sembarangan, proyek abal-abal atau proyek hanya semata-mata
dari Pak Presiden ini adalah proyek yang betul-betul digagas dari Pak Presiden, digagas oleh pemerintahan untuk mensukseskan rakyat Indonesia. Oke, dari Dinas juga harus optimis, harus mendukung dong Pak. Harus optimis. Program dari pusat ini Koperasi Desa Merah Putih. Persiapan dari Kabupaten Cirebon bagaimana nih, Pak Kadis? Baik. Starting point-nya harus optimis, harus yakin bahwa kita baik. Tapi memang entry point-nya semua harus bergerak. Harus bergerak, Harus semuanya. Semuanya harus bergerak. Bahkan saya terima kasih banyak ini pada kesempatan ini kepada DPRD Kabupaten Cirebon yang sudah berinisiatif melakukan mendorong Raperda nih. Perda tentang koperasi. Nah itu sebetulnya pijakan awal Dinas selalu berpikir regulatif. Jadi kalau misalkan kita punya program strategis dari Pak Prabowo, tetapi langkah awal kita harus punya regulasi yang kokoh. Sebagai payung hukum gitu ya Pak? Sebagai payung hukum. Nah setelah itu kita dorong ke dalam Raperda, terutama muatan lokalnya adalah bagaimana pentahelik itu bisa bergabung, saling support. Nah kalau di dalam pelaksanaannya tidak bersama-sama, tidak berkolaborasi, pasti jadi pesimis. Tapi kalau kita bersama-sama menyelesaikan ini, kita optimis. Jadi pada saat tadi ada pertanyaan dari Mbak Nopi berbicara apa langkahnya, yang pertama kita kokohkan Raperda. Yang kedua, pengukuran potensi dengan menyelaraskan regulasi yang diturunkan dari Juklak Duknis Koperasi Merah Putih. Walaupun kita masih nunggu nih. Masih perlu menunggu. kami sampaikan Pak Dewan, masih menunggu. Nah, kita berharap sambil menunggu, kita juga lagi membangun konstruksi network-nya, di mana kita membuat forum. Jadi forum Koperasi Merah Putih yang merupakan kepanjangan komunikasi dan konsolidasi ke depannya lebih mudah. Dan alhamdulillah support dari Ketua Koperasi Merah Putih maupun dari pengawas Paku itu pada saat kita membentuk forum itu baik dan luar biasa. Sehingga pada saat nanti regulasinya sudah kokoh, kemudian program dari pusat dan daerah berintegrasi, nah kita akan langsung mengetok tularkan, melanjutkan komunikasi ini melalui struktur yang sudah kita bangun. Gitu. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka pengembangan Koperasi Merah Putih dalam bentuk kemitraan, karena pada saat Harkok di sana kita lakukan PKS Mbak Novi. Kita perjanjian kerjasama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan akademisi. Media ini mungkin harus kita dorong lebih kuat. Ikut-ikut. Ikut di dalamnya. Karena kita tanpa media juga sosialisasi akan sulit. Sehingga pada saat kita bisa mensinkronkan potensi, kemudian mengintegrasikan semua program, tanggung jawab pengembangan dan membesarkan koperasi dan ekonomi rakyat ini tentunya bukan tanggung jawab hanya Dinas Pertanian, bukan tanggung jawab hanya Dewan. Ya Dinas Koperasi, saya bilang dulu. Masih terbawa Dinas ya Koperasi Pak? ya. Dinas Koperasi, kemudian juga Pak Dewan mungkin, tapi media massa, pihak swasta dan lain-lain juga di dalamnya. Ikut mensupport ya Pak? Ikut bareng-bareng jadi satu. Saya berharap kolaborasi pentahelik yang dinaungi oleh regulasi tadi, perda, kemudian dengan sistem yang dibangun, itu mudah-mudahan jadi solusi, tidak jadi masalah nantinya koperasi ini. Oke, dan ini kan diperkuat dengan adanya payung hukumnya ya. Tadi sudah ada Pak inisiasi Raperda Koperasi di Kabupaten Cirebon. Sedang digodok nih Pak. Sejauh mana Pak? Ya kebetulan itu masuk ke Pansus 4, ya, Pak Kadis dan salah satu anggota saya juga. Kan, gitu. Pak, ini cocok nih ya, sebagai pegiat koperasi Jadi, juga nih. Penguatan koperasi dan UMKM. Ya, di sini kan ada beberapa poin-poin yang disampaikan bahwa koperasi ini harus menjadi motor penggerak ekonomi kan gitu. Bahwa koperasi ini dari kita, oleh kita dan untuk kita kan itu. Kita kembalikan ke pasal 33 bahwa perekonomian itu berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan kan gitu. Ini kepada marwah koperasi sendiri kan gitu Mbak Nopi. Dan kami juga Raperda ini sudah mungkin ya tinggal 75% lah. 75%. Tinggal kita finishing, nanti kunjungan ke beberapa daerah yang sudah ada Raperda Koperasi dan UMKM-nya sebagai bahan pertimbangan dan bahan kajian nanti yang disamakan dengan kultur yang ada di Cirebon, dengan visi dan misi juga di Kabupaten Cirebon, Pak Bupati juga nanti supaya semuanya itu selaras, ya kan? Kata Pak Kadis itu bekerja sama dan sama-sama bekerja. Nah, ini yang diperlukan. Kita ya kan dari eksekutif, yudikatif, ya semuanya kan itu. Kita bekerja sama dan sama-sama bekerja. Insya Allah KDMP ini bisa sukses. Amin. Amin. Ini bagaimana memastikan ini sebagai pengawasan ya Pak? Ini koperasi ini tidak hanya koperasi kertas yang hanya aktif, serta ada anggarannya, gitu Pak. Ya.
Karena sebenarnya pada launching awalnya bahwa KDMP ini mereka ini berbicara hanya tentang dana dan sebagainya. Tapi ketika dibedarkan sekarang, walaupun peraturannya belum fix ya Pak, masih dalam proses bahwa KDMP itu pemerintah itu tidak semata-mata menggelontorkan dana ke desa tersebut untuk KDMP. Betul. Karena KDMP itu bisa dari pemerintah, bisa dari investor, ya kan, dari Bank Himbara dan juga dari anggota. Karena tapi yang koperasi itu dari anggota oleh anggota, kan gitu, dengan kewajiban membayarkan simpanan pokok, simpanan wajib. Nah, itu adalah salah satu kewajiban daripada koperasi, ya, sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 92 adalah seperti itu. Jadi bukannya semata-mata dana ini dikucurkan dari pemerintah untuk KDMP, tetapi ada hal-hal lain yang mereka belum tahu seperti apa tentang proses daripada Koperasi Desa Merah Putih ini. Ya kan di TV hanya 4 miliar dalam satu koperasi kan itu. Ya kenyataannya bukan seperti itu, tidak semudah seperti itu. Koperasi jalan dulu, ya kan. Setelah jalan baru dia melakukan usaha, baru melakukan analis kredit, ya kan. Nanti dari Bank Himbara datang seperti apa, ada kewajiban bayar dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat, sosialisasikan kepada pengurus bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini bukan hanya dana cuma-cuma dari pemerintah, dana hibah dari pemerintah, tetapi betul-betul dana dari pemerintah atau pusat untuk dikelola di desa, ya kan, untuk mengembangkan potensi desa, untuk mengurangi pengangguran, ya kan, untuk melayani kebutuhan masyarakat. Nah, itu yang perlu kita edukasi ke masyarakat supaya mindset kita ini sama, bukan hanya ketika berbicara koperasi ngutang. Nah, ketika berbicara koperasi, apalagi koperasi ini dari pemerintah. Wah, ya udah ini dana hibah nih Pak Kadis. Udah pinjem-pinjem aja, bayar terserah nanti. Nah, ini tidak bisa. Karena ada aturan, justru bahkan aturannya sangat luar biasa ketat kan gitu, Mbak Novi. Oke, sebenarnya kok Koperasi Merah Putih ini konsepnya kemana sih Pak? Ke arah mana nih fokusnya ya? Sektor simpan pinjam atau bagaimana nih Pak Kadis? Ada 7 gerai. Satu gerainya adalah kantor koperasi secara tata kelola. Tetapi ruang gerai berikutnya adalah implementasi dari pertanian tadi, arahnya kemana. Simpan pinjam di dalam ada. Kemudian ada juga gerai untuk kesehatan. Ada juga gerai untuk cold storage. Cold storage itu mungkin nanti lainnya berbicara makanan olahan yang sifatnya harus awet. Ada juga gerai di dalamnya berbicara tentang distribusi atau pergudangan. Ada juga gerai di sana berbicara tentang kebutuhan pokok atau sembako. Nah, jadi arah koperasi ke arah mana? Pasti core business ya. Core business. Pertanyaan ada di mana? Nanti ada di pergudangan. Kita berbicara tentang distribusi. Berarti ada pendekatan sektor produksi dan distribusi juga ya Pak ya? Oke. Ini bagaimana nih Pak menghindari jebakan koperasi yang mohon maaf cuma jadi rentenir legal ya Pak? Aduh, tahan dulu ah. Ini juga bisa memberikan edukasi dan mindset dari warga ya Pak ya. Ini agar jelas semuanya ya. Kita akan temukan jawabannya pemirsa usai jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RCTV. Kami kembali untuk Anda pemirsa dalam Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Saya kembali ingin bertanya kepada Pak Kadis, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, Pak Alex. Pak Alex, ini bagaimana kita menghindari jebakan koperasi yang cuma jadi rentenir legal, Pak? Baik. Yang paling efektif pasti berbicara tentang kontrol dan evaluasi untuk hal itu. Dan kontrol dan evaluasinya harus dalam bentuk sistem. Makanya kami mendorong sebetulnya, saya sudah pernah ngobrol dan sounding ke Pak Bupati, bahkan ke Pak Dewan, berbicara tentang membangun Satgas namanya. Jadi Satgas Koperasi Merah Putih yang di dalamnya semua elemen. Baik dalam bentuk Pak Bupati di dalamnya, saya berharap Forkopimda juga sebagai penasehat, di dalamnya juga sebagai untuk pelaksana institusi-institusi terkait. Nah, kalau itu bisa ada, maka kita punya ruang yang saling bisa mengontrol. Sehingga tidak mengarah ke arah sana. Karena memang keterbatasan antar para pihak punya sektor nih. Kami Dinas Koperasi, IKU-nya, indeks kinerja utamanya hanya tata kelola, Pak Dewan. Jadi tidak masuk ke ranah
bisnis Oh, manajemen iya, gitu iya, ya. iya. Makanya kita perlu menarik dinas perindustrian untuk masuk di dalamnya. Tidak juga masuk misalkan ke sektor tadi pertanian misalkan, tentang pupuk, tentang produksi-produksi pertanian. Makanya kita perlu melibatkan dinas pertanian di dalamnya. Pertanian juga. Jadi poinnya agar tidak tertarik atau tidak mengarah ke arah yang tadi disampaikan oleh Mbak Novi, bagaimana kita ngontrol bareng dengan bentuk satu struktur Oke. yang bisa utuh gitu, mendampingi hal tersebut. Tapi tidak sulit ya Pak? Tidak Untuk sulit. bisa menyatukan Ya, semuanya tuh tidak Pak. sulit. Karena itu kan tidak hanya dinas koperasi Iya, saja, betul. menggandeng dinas yang lainnya Betul, juga betul, untuk betul. mensukseskan koperasi Desa Merah Putih ini, Betul, ataupun betul. bisa membuat koperasi di Kabupaten Cirebon lebih bergairah lagi ya Iya, Pak. betul, Oh, betul, Oke. betul. Evaluasinya apa sih Pak Dewan untuk koperasi kita nih di Kabupaten Cirebon Pak? Ya evaluasinya sementara ini kan kita ini baru bisa mengatakan koperasi sehat dan tidak sehat hanya melalui RAT-nya. Nah, ini yang menjadi kelemahan koperasi-koperasi Ya. di Kabupaten Cirebon. Betul, betul. RAT-nya aja susah, apalagi kita masuk ke dalam Ya, bisnisnya. Iya. Nah, ini yang menjadi katakanlah PR kita bersama Betul, ya betul, Pak Kadis, betul, dari betul. Pak Dinas Koperasi, dari kita di DPRD juga. Jadi menyatakan sehatannya hanya baru dinyatakan dengan selembar kertas dan selembar kegerakan Betul, betul. mereka RAT. Sementara di dalamnya kategori sehat itu kita sendiri tidak tahu. Nah ini makanya mungkin perlu katakan tadi ada kebersamaan di antara semuanya. Pokoknya dimulai dari Koperasi Desa Merah Putih, ini semuanya mungkin akan terurai Mbak Novi. Yang tadi koperasi hanya sebagai katakanlah merek saja dan lain sebagainya akan terurai. Karena kembali lagi semangat, ya semangat perjuangan Koperasi Desa Merah Putih ini, nah ini akan menjadi pilar utama. Kalau Koperasi Desa Merah Putih sudah terbentuk, sudah jalan, Satgas sudah dibentuk, nih yang lainnya juga akan baik dengan sendirinya. Mengikuti. Untuk gitu ya, Pak? mengurai itu kan harus ada percontohan dulu. Betul, Ya. betul. Bahwa koperasi yang benar, koperasi yang sesuai dengan aturan, legal, dan lain sebagainya adalah seperti KDMP. Akhirnya kita udah ada contoh. Iya. Sudah ada percontohan. Nah, tinggal nanti koperasi-koperasi yang ada, tinggal menyesuaikan. Kamu harus seperti Koperasi Desa Merah Putih ini, harus seperti ini bisnisnya, pelaporannya harus seperti ini, ya, arah kebijakannya harus seperti ini. Nah, makanya dimulai 12 April, 12 Juli 2025 ini, Harkop yang ke-78 ini semangat baru untuk gerakan koperasi. Oke, mengapa publik harus percaya Koperasi Desa Merah Putih ini akan berbeda Pak? Percaya, karena yang pertama dari pendanaan. Pendanaan. Dulu kita yang bikin koperasi itu Mbak Novi harus 20 orang, iya kan, kita bikin ke notaris. Dari bikin notarisnya ini kita harus patungan dulu. Mungkin ada yang 2,5 juta, ada yang 3,5 juta, harus patungan dari sama anggota, kan seperti itu. Baru setelah itu kita mengumpulkan uang lagi dari simpanan pokok dan simpanan Berdasarkan wajib. pengalaman Pak, Iya, Bapak sendiri simpanan ya Pak? pokok, simpanan wajib sudah ada, baru kita mau kemana larinya. Apakah mau ke simpan pinjam, mau ke koperasi konsumen, dan lain sebagainya. Nah KDMP ini beda. Pengawasnya langsung dari Pak Presiden dengan impresnya. Ya kan? Semua kementerian bergabung, ada berapa kementerian itu, Pak? Betul, betul. Ya kan? Dari semua bank himbara siap mendukung. Terutama pilar utama dari pemerintahan desa. Artinya kita harus optimis. Jadi beda polanya dengan koperasi yang dulu dibentuk dengan koperasi yang sekarang dibentuk. Makanya kita optimis, Mbak Novi. Oke, dari di kita pun harus menyiapkan SDM, Ya. pengelolaan yang baik ya Pak, Betul. agar lebih benar-benar bisa sesuai dengan keinginan dari pusat ya Pak Kadis. Betul. Potensi yang harus didorong adalah sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Nah, di dalamnya juga kita berbicara tentang kompetensinya kalau SDM. Makanya mudah-mudahan ke depan kita juga mengusulkan tentang pendamping koperasi. Pendamping koperasi. Walaupun idealnya memang satu koperasi satu pendamping, tapi minimal per wilayah sudah ada lah, diawali per kecamatan, gitu dan lain-lain. Iya. Tapi poin memang yang perlu disampaikan juga dalam konteks mengkontrol itu ada quality insurance, ada juga mungkin berbicara tentang untuk kontrol prosesnya maupun ada kontrol hasilnya. Pada kontrol hasil itu bisa dikontrol di posisi RAT. Tapi untuk kontrol proses tentunya semua pihak di dalamnya untuk membangun tim mengontrol itu sendiri. Kontrol secara administratif gitu Pak? Betul, tata kelola bahasanya. Tata kelola. Okay. Nah, tetapi tata kelola itu secara manajemen saja. Tetapi secara core bisnisnya, manajemen
financial advisor-nya itu harus ada dari perbankan dan lain-lain. Itu mudah-mudahan bisa menghasilkan koperasi yang pada akhirnya nanti sehat, tetapi tidak hanya, saya sepakat dengan beliau, tidak hanya kertas RAT-nya, tetapi prosesnya juga sehat gitu semacam itu. Saya pikir Oke, itu. yang faktor yang membuat koperasi di wilayah kita ini mati suri itu apa saja sih Pak? Yang pertama mungkin kebanyakan koperasi di kita itu berbentuknya adalah simpan pinjam. Simpan Nah, pinjam. ini yang menjadi Kan baik pemikiran. itu Pak, kan membantu warga Pak. Baik, cuman secara masyarakat itu, ya itu kalau yang namanya pinjam itu mereka semangat ya kan gitu. Kalau Pinjamnya menyimpannya, semangat. iya menyimpannya Bayarnya. susah karena yang namanya koperasi itu kita harus ada simpanan pokok dan simpanan wajib. Iya. Ini yang menjadi kewajiban atau ruh daripada koperasi tersebut. Nah, kenapa di Kabupaten Cirebon juga banyak yang mati suri? Iya. Ya karena itu. Mereka membayar kewajiban simpanan pokok simpanan wajibnya kecil, sementara pinjaman mereka besar. Iya. Sehingga dari simpanan simpanan wajib tidak bisa mengcover ketika terjadi katakanlah gagal bayar. Nah, ini yang banyak terjadi Pak Betul, Hadis. betul. Makanya di simpan pinjam banyak yang gulung tikar seperti Iya, itu. betul. Jadi harapan kami juga di Komisi 2 untuk nanti KDMP kira-kira betul dari 6 gerai itu ada simpan pinjam. Iya. Tapi jangan terlalu besar simpan Betul, pinjamnya. betul, betul. Mending kita ke usaha produk-produk yang lainnya, konsumen dan lain sebagainya yang disampaikan dari pertanian, dari apotek dan lain sebagainya. Ini masih banyak. Karena di simpan pinjam ini kerugiannya ini banyak. Betul. Karena orang itu masih asumsinya ya udah yang penting udah pinjam sih bayar Sudah sih pinjam. nanti. Nah, ini yang menjadi kontrol kita mengapa banyak sekali yang namanya KSP ini berjatuhan di Kabupaten Cirebon bahkan mati suri seperti itu. Mungkin koperasi yang gede di Cirebon itu hanya di Di mana Pak? Yang KUD Mukti. Mukti. Nah, KUD Mukti itu simpan Bagus pinjamnya ya, Pak, ya, berarti ya? Percontohan juga, Pak? jalannya bagus itu untuk Kabupaten Cirebon, bahkan udah total asetnya juga sangat Iya, luar biasa di atas 10 miliar itu Iya, bahkan iya. di KUD Mukti Sedong itu percontohan di Kabupaten Cirebon itu. Mengapa yang lainnya tidak bisa seperti itu Pak? Yang pertama mungkin pengurus dan pengawas. betul. Nah, ini Kembali makanya lagi ke situ ya? kembali untuk pembentukan kemarin KDMP pengurus pengawasnya harus benar-benar tahu alurnya koperasi, tahu bisnisnya koperasi. Karena koperasi ini bukan kayak CV, bukan kayak PT. Koperasi ini dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Iya. Pasal 33 tentang perekonomian ini yang menjadi gaungnya. Kalau ada di perusahaan, CPPT itu kan mengeruk keuntungan sebesar-besar mungkin. Tapi yang koperasi adalah untuk kebersamaan. Oke. Nah, tetap itu adalah daripada pengurus dan pengawas. Ini yang menjadi ruhnya. Makanya mudah-mudahan di KDMP ini nanti ada pelatihan, ya kan? Ada tim ahli dari mungkin dari perbankan juga disediakan untuk itu. Bagaimana dasarnya pengurus pengawas ini menjalankan koperasi. Kalau kita yang namanya anggota masyarakat ya tergantung kepalanya. Nah, kepalanya pengurus dan pengawas Oke, gitu. pengurus pengawas mindsetnya juga Ya. warga nih apa yang harus yuk kita benahi bersama-sama. Begitu Pak Kadis? Betul. Jadi pola dasarnya yang pertama mindsetnya. Jadi koperasi itu sudah harus berpikir progres modern gitu. Iya. Jadi harus berpikir profesionalitas, harus berpikir bagaimana si koperasi bisa termanajerial dengan baik. Apalagi saat ini sudah era digital. Iya. Jadi memang ruang awalnya pertamanya mindsetnya, tapi ruang entry point-nya adalah bagaimana profesional di bidangnya. Biar tidak kalah saing juga nih Pak. Ya, betul. Oke, bisa ya kita Pak? Bisa. Optimis Harus ya? Optimis. Karena tadi dengan kekuatan potensi yang saling berkumpul, insya Allah bisa didorong ke arah sana. Kita punya ruang-ruang yang terbuka untuk melakukan membangun ekosistem bisnis nantinya. Ini kan ruang akhirnya di sana. Ekosistem bisnis masyarakat yang didorong oleh potensi masyarakat itu sendiri. Tidak hanya nanti lokal, tetapi juga berpikir tentang domestik. Kabupaten Cirebon, bahkan ke daerah lain. Sehingga koperasi itu sekarang sudah berkembang. Yang saya bilang metamorfosis itu bukan berbicara kita usaha apa di sini, tapi kita usaha ini, tapi buat untuk diri kita dan untuk semua. Gitu posisinya. Sekarang tuh ada pergeseran ke arah sana. Saya tertarik dengan tadi Pak sampaikan koperasi yang tadi bagus sebagai percontohan itu seperti apa sih Pak konsep ataupun mungkin memberikan semangat juga untuk pengelola yang lainnya nih Pak? Ya, basicnya tetap di tata kelola Tata koperasi. kelola. Ada juga BMT yang masuk ke koperasi itu sekarang Alfalah itu sudah 150 miliar itu omsetnya.
Tapi poin-poin yang pengen saya sampaikan, kalau bagus itu sebetulnya gimana? Yang sesuai dengan, ya compatible gitu. Yang sesuai dengan kebermanfaatan di masyarakat, di anggotanya. Tetapi sekarang tuh sudah bisa dibuka koperasi itu. Kalau dulu mungkin koperasi, saya sepakat dengan Pak Dewan, hak anggota ya. Sekarang dibangun oleh anggota, tetapi boleh berinteraksi bisnis dengan semua pihak. Nah ini Merah Putih itu pilarnya itu. Jadi koperasi dulu anggaran itu dari dalam. Dengan adanya simpanan wajib, kemudian sukarela dan lain-lain. Tapi sekarang bisa minjem ke Himbara. Nah itu jadi ruang metamorfosisnya di sana. Koperasi juga bisnis di dalamnya untuk anggota dan kelompok di lingkungannya. Tapi sekarang boleh berbisnis keluar juga. Boleh koperasi juga. Itu. Betul. Nah itu ada pergeseran yang saya maksud di depan itu ruang sekarang. Jadi membangun berbisnis dia Pak? Boleh, iya betul. Dan yang dibangun sebetulnya kan ekosistem bisnis. Tidak hanya di dalam lokal. Bahkan Pak Dewan tadi bilang juga betul, Ibu Novi bilang betul, desa untuk negara, untuk bangsa. Nah itu pasti tidak hanya di desa yang dihasilkan, tetapi untuk semua gitu posisinya. Nah, ruangnya ini itu. bagus ya Pak ya, kalau benar-benar nanti sejalan ya semuanya bisa bersemangat semua ya Pak. Bisa, perekonomian kita juga kan semakin meningkat betul, ya. Betul. Semua desa-desa sudah tidak ada lagi kendala-kendala ya Pak. Iya, betul, Oke, tapi tantangan yang ini harus kita pecahkan bersama-sama ya Pak ya. Kita lalui bersama. Oke, itu bikin kita jadi lebih semangat lagi. Oke, masih ada satu kesempatan lagi pemirsa kita berbincang pada kesempatan kali ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Oke, saat Hari Koperasi kemarin ya Pak ya, ini apa sih Pak yang disampaikan atau ada semangat baru apa nih yang Bapak sampaikan kepada warga? Baik, jadi yang pertama saya menangkap momen luar biasa di pelaksanaan Hari Ulang Tahun Koperasi kemarin yang tidak biasa seperti tahun-tahun kebelakang. Yang berbeda apa Pak? Betul, yang pasti dasarnya impres Presiden tentang Koperasi Merah Putih. Makanya ruangnya secara de jure kita bangun yang tadi saya berterima kasih inisiatif Dewan tentang Raperda itu menjadi perda nantinya. Kemudian juga secara de facto kita harus mendentum nih. Jadi betul-betul harus bisa momen ini terasa gaungnya oleh semua. Nah kalau sudah terasa oleh semua, terdengar oleh semua, kita membangun bahasanya bentuknya kalau di Satgas, bentuknya kalau kolaborasi, bentuknya kerjasama pentahelik, itu mereka sudah mendengar semua. Tidak hanya dari pusat, tapi diri kita dan masyarakat terutama bisa merasakan itu. Dengan itu kita nanti ke depannya bisa bergerak bersama. Gitu maksudnya, itu mungkin di tahun ini. Target Pak untuk perda koperasi kira-kira kapan nih Pak? Ini masih lumayan lama ya Pak, 75% lagi Pak? Ya udah, perda koperasi tinggalnya beberapa penyempurnaan. Karena ada kemarin itu diajukan 2 tahun yang lalu. Sehingga banyak sekali koreksi-koreksi disesuaikan dengan peraturan terbaru, ditambah lagi mungkin sekarang masuknya ada Koperasi Desa Merah Putih, jadi nanti kita sesuaikan. Kan gitu. Dan untuk masalah hari jadi koperasi kemarin, Pak Kadis dan Bu Novi, saya kira ini adalah harkop yang sangat luar biasa. Ya kan biasanya kita 12 Juli harkop ini ya biasa-biasa saja. Tetapi kemarin saya menghadiri dengan beliau dengan Pak Bupati ini semangatnya luar biasa. Mengapa? Karena diajak 424 desa dan kelurahan yang hadir. Terasa lebih istimewa ya Pak? Kuwu-kuwu juga hadir, masyarakat juga hadir. Jadi seolah-olah ini mungkin hadiah buat kita gerakan koperasi di 12 Juli 2025 ini ya sangat luar biasa. Tadinya bahasa Wong Cirebon sih anyep, luar biasa meriah. Dari berbagai kegiatan ini orang itu antusias sekali Mbak Novi. Biasanya antusias itu karena door prize-nya Pak Kadis ya. Tapi sekarang kemarin saya lihat bukan karena door prize-nya, tetapi karena KDMP ini yang sangat luar biasa. Menyambut KDMP itu ya Pak. Luar biasa. Makanya kita tetap optimis, saya kira semuanya bisa, asal itu harus kita kerjasama dan sama-sama bekerja dari semua lini, dari semua kalangan. Saya kira mungkin dari Dinas Koperasi punya kelemahan, kita backup dari di DPRD Kabupaten Cirebon, kita juga masih banyak peluang dari staf ahli, dari mana kan, dari pengusaha, dari mana-mana, sehingga program KDMP di Kabupaten Cirebon ini syukur-syukur bisa menjadi percontohan. Karena kemarin untuk pembentukan di Kabupaten Cirebon juga termasuk salah satu yang terbaik, Pak Kadis kan gitu. Apalagi sekarang ditambah dengan Pak Kadis yang baru, yang energik, yang sangat luar biasa. Kami dari Komisi 2 ya merasa insya Allah kita bisa Pak Kadis. Membawa semangat baru. Membawa semangat
baru, program baru Betul. KDMP pas hari jadi koperasi yang 78 dengan Pak Kadis yang baru. Jadi ya insya Allah lah. Bawa energi yang lebih positif Energi, ya. semuanya serba Amin. baru kan gitu. Tapi supportnya beliau luar biasa. Siap, ya. siap. Support anggaran dan lain-lain ya Pak ya? Siap, Bapak ya Pak. Oke. Pak, sebagai wakil rakyat pasti ada yang juga disampaikan warga terkait keluh kesah keberadaan koperasi. Apa sih Pak yang banyak disampaikan para pengurus ataupun pengelolanya nih Pak? Saya kira untuk masalah koperasi, emang sekarang ini yang banyak adalah bahwa banyaknya koperasi yang katakannya tanda kutip tidak baik dan lain sebagainya. Saya kira semua itu dikembalikan kepada masyarakat karena hidup adalah pilihan. Tetapi saya kira dengan adanya KDMP, mudah-mudahan apa yang menjadi keluh kesah daripada masyarakat tentang pinjaman, tentang pendistribusian barang dan jasa dan lain sebagainya bisa teratasi. Makanya kembali lagi saya sampaikan bahwa KDMP ini adalah semangat baru. Jadi kita terlahir kembali. Selama 78 tahun yang lalu kita tidur, sekarang dihentakkan dengan gerakan dari Pak Presiden yang sangat luar biasa, dengan impres kemarin untuk percepatan pembentukan KDMP dan juga dengan regulasi-regulasi yang baru, aturan yang baru, sehingga koperasi ini tidak dipandang hanya sebelah mata. Dulu orang mengatakan koperasi UMKM, usaha kecil menengah. Nah, saya kira dengan mindset ini kita rubah bahwa koperasi ini bisa besar, bahwa koperasi juga bisa bersaing dengan katakan lembaga keuangan yang lainnya, termasuk mungkin bank dan lain sebagainya dengan adanya KDMP, dengan peraturan regulasi yang baru gitu Pak. Oke, jaminannya apa nih Pak? Kalau jika koperasi ini benar-benar bisa bertahan sampai 5 tahun ke depan nih Pak, kuat sekali di koperasi Desa Merah Putih, bagaimana? Yang bertanggung jawab siapa nih Pak Kadis? Kalau gagal gimana nih, malah akan menjadi masalah baru. Betul. Jaminannya kita semua. Kita semua. Di antaranya media massa untuk mensosialisasikan tahapan-tahapan, memprogres bagaimana membuat prototip atau contoh-contoh koperasi yang berhasil untuk dicontoh koperasi lainnya. Karena memang kalau sekarang perlu kami sampaikan, setelah pembentukan di konteks pengembangan ini, kita sudah mulai membangun kemitraan. Bahkan kemarin sudah saya sampaikan tadi di depan, ada PKS dengan BUMN, PKS dengan BUMD, PKS dengan pihak swasta, PKS dengan himbara, PKS dengan akademisi. Nah ini nih yang saya belum PKS dengan media massa. Iya. Oh perlu. Artinya kami mengundang gitu ya, bukan ini. Nah tapi kami juga sudah ngobrol sih dengan PWI kemarin, media massanya mungkin itu. Artinya sedang mulai merancang ke arah sana. Jadi poinnya, bagaimana terjaminnya keberhasilan program ini adalah dengan cara tadi kita kolaborasi, terus membangun programnya, karena sistem dan program harus dibangun. Sehingga kita bisa ukur kedalaman keberhasilan yang terukur pencapaian tujuannya. Nah, kita punya program dalam bentuk inkubasi. Inkubasi itu misalkan salah satunya adalah contohnya pendampingan bisnis. Bagaimana pada saat Koperasi Merah Putih itu mau membuat satu gerai berbisnis apa, itu harus diukur dulu bagaimana visibility study-nya, bagaimana sih bisnis itu betul-betul bisa berkembang. Contoh, gas melon butuh berapa ribu dengan jumlah penduduk di desa itu berapa, ini itu harus diukur semua. Dengan adanya itu, maka pada saat kita melakukan satu bisnis, jelas ukuran keberhasilannya. Ditambah dengan supporting manajemen dari pihak profesional. Kalau tadi berbicara misalkan kelayakan bisnis dari Indag misalkan, atau misalkan kita sudah bergabung juga HIPMI di dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, itu bisa mendampingi kelayakan bisnisnya. Berbicara tentang manajemen keuangannya didampingi oleh beberapa himbara karena sudah PKS juga. Bahkan sampai ujungnya bagaimana terbangun ekosistem itu antara bisnis satu dengan bisnis lainnya, itu harus dikolaborasikan dengan antar para manajemennya. Contoh, pada saat pertanian bisa menghasilkan beras, maka beras itu harus dikonsumsi oleh masyarakat desanya. Nah itu harus ngobrol dengan gerai sembako. Tapi pertanian juga butuh, misalkan untuk pupuknya, maka perlu ngobrol juga dengan gerai misalkan cold storage, berbicara pengelolaan makanan yang tidak digunakan berbentuk makanan organik, bisa jadi pupuk. Jadi maksud saya, bahasa keterjaminan ini betul-betul menjadi pilar terdepan berbicara tentang jalannya ekosistem bisnis. Saya pikir itu.
terbangunnya ekosistem Ini bisnis. sangat terjamin ya Pak ya, Insya kuat, Allah, insya Allah. bukan jadi beban ekonomi sosial warga desa nih Pak. Saya kira justru semangat kita ini semangat yang luar biasa Mbak Novi. Sekarang UMKM, ya kan, susah menyalurkan produknya. Betul. Ada Koperasi Desa Merah Putih, ya kan gitu. Betul. Jadi semua itu menjadi lingkaran simbiosis mutualisme yang sangat luar biasa. Makanya dimulai gerakan dari KDMP ini, mulai dari desa semua bergerak. Oke. UMKM bergerak, ada supportnya untuk label, nanti ada UMKM, ya kan. Yang banyak kan produk-produk di Cirebon ini kan kita kan labelnya kurang bersertifikat dan lain sebagainya. Nanti ada KDMP. Jadi saya kira menjadi tanggung jawab kita bersama. Kapan lagi kita akan bangkit? Mulai dari sekarang, mulai dari hal terkecil lah kita mulai bangkit, dan mulai dari KDMP inilah katakanlah pasal 33 ya kan, bahwa Betul. perekonomian disusun atas rasa kebersamaan dan gotong royong. Oke, jadi keberadaan Koperasi Desa Merah Putih menjadi solusi konkret Pak, Ya. yang arah luar biasa yang benar-benar ini membuat warga terbantu sekali gitu ya Pak ya. Iya. Masih Amin, pesimis? amin. Masih Tadi sudah pesimis? disampaikan sebenarnya Pak ya, Yakin, tinggal harus yakin. mindsetnya Betul, mindsetnya. itu. Betul. Oke, baik. Siap. Dari obrolan kita pada kesempatan kali ini, apa yang ingin disampaikan kepada warga Kabupaten Baik. Cirebon Pak? Enggak Pak Kadis. Baik, terima kasih. Seluruh warga Kabupaten Cirebon saya berharap menyambut antusias. Terutama komitmen Komitmen, bersama yang harus dibangun sehingga yang kita bangun ini bisa berhasil dengan komitmen itu. Yang kedua, saya perlu menghimbau apabila sudah bergerak ke arah koperasi harus profesional. Jadi sekarang dulu kita ajas kita kekeluargaan, kebersamaan, kemufakatan, tetapi pilar terdepannya harus profesional. Profesional itu menyiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Jadi tidak hanya kita akan berbisnis, tapi harus mengkaji dulu sejauh mana kelayakan bisnis yang harus kita bangun. Dan ditutup dengan ekosistem bisnis. Finishing touch-nya di ekosistem bisnis. Tidak bisa bisnis berdiri sendiri tanpa ada bisnis lainnya. Nah di sini harus dibangun itu. Keterikatan, kebersamaan, kemudian kepentingan antar saling mendukung untuk bisa lebih besar adanya di sini. Saya berharap mudah-mudahan warga masyarakat Kabupaten Cirebon menanggapi secara antusias dan kita jalan bersama untuk membangun Kabupaten Cirebon lebih baik lagi ke depannya. Oke, dari wakil-wakil kita apa yang ingin disampaikan warga Kabupaten Cirebon, ada pesan khusus Pak terkait Iya. dengan Koperasi Desa Merah Putih Terima ini? kasih kepada RCTP atas waktunya dan kepada seluruh warga Kabupaten Cirebon bahwa Koperasi Desa Merah Putih adalah salah satu program daripada Pak Presiden yang sangat luar biasa. Untuk itu makanya mari kita berbondong-bondong untuk menjadi anggota koperasi. Ya. Insya Allah dengan menjadi anggota koperasi kita bisa hidup lebih sejahtera. Amin. Karena Amin, amin. koperasi dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Momen 12 Juli 2025 adalah momen yang sangat luar biasa, di mana hampir 8.000 koperasi 21 Juli kemarin diresmikan oleh Bapak Betul. Presiden Pak Prabowo, dan di Kabupaten Cirebon kemarin 7 Agustus kita sudah launching 424 KDMP desa dan kelurahan se-Kabupaten Cirebon. Semangat bisa. Oke, semangat bisa. Oke, optimis pastinya ya. Optimis, yakin. Terima kasih banyak atas semangatnya Pak Datang Ismail dan juga Pak Alex Seriawan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Bapak, kita harus akhiri obrolan kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.